Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Akbar hadir? Duduk aja, nggak apa-apa, duduk aja. Oke. Hadir semua, sehat semua hari ini? Sholat sudah sholat? Siapa yang udah sholat? Subuh yang belum sholat? Masya Allah. Ada sebabnya? Apa penyebabnya? Subuh tidak sholat? Akbar? Lambat bangun. Gimana? Besok gimana? Supaya jangan terlambat. Hidupkan alarm. Terus. Tapi yang sholat berapa orang? Angkat tangan. Ya, bagus ya. Meningkat ya. Beri tepuk tangan untuk yang sudah sholat. Luar biasa. Jempol untuk yang sudah sholat ya. Olahraga hari ini sudah ya? Sudah keliling lapangan, sudah loncat ya. Sarapan udah sarapan semua? Ada yang belum sarapan? Kenapa belum sarapan? Buru-buru ke sekolah. Besok gimana caranya supaya sarapan di rumah? Ya, supaya ingat sarapan gimana besok? Caranya, coba. Oh, bilang kepada orang tua untuk mengingatkan. Oke. Ya bar. Baiklah, anak-anak semua. Pernah dengar kecerdasan artifisial? Insya Allah pada hari ini kita akan membahas kecerdasan artifisial. Ya, seperti yang Bapak sampaikan kemarin, kita ada pembelajaran yang menarik baru, yaitu pembelajaran atau pelajaran coding namanya. Ya, hari ini kita bahas nanti kecerdasan artifisial. Seperti apa kecerdasan artifisial itu? Nah, kalian nanti akan paham dengan syarat ikuti baik-baik pembelajaran kita pada hari ini. Siap? Siap? Kalau siap, kita baca doa dulu sebelum kita mulai pembelajaran ya. Kita baca doa. Siapa kira-kira yang mimpin doa? Siapa kira-kira yang mimpin doa? Silakan, Zahwan. Belajar, mari kita berdoa dimulai. Baik, seperti yang Bapak tadi sampaikan, tanyakan, kalian pernah dengar kecerdasan artifisial? Atau KA namanya? Pernahkah kalian menggunakan kecerdasan artifisial? Ada yang bilang belum, ada yang bilang tidak tahu. Belum, mungkin dia ragu apa kecerdasan artifisial itu. Mungkin selama ini udah digunakan, tapi tidak tahu apakah itu kecerdasan artifisial atau bukan. Gitu kan? Nah, baik. Punya HP? Punya HP? Siapa yang bawa HP? Seperti yang Bapak sampaikan kemarin, kita bawa HP hari ini. Ini pelajaran kita pertama ya, coding ya, pelajaran pertama. Oh ya. Ya. Minta HP-nya, Pak.
Enggak usah. Yang siapa yang punya satu aja. Boleh Akbar, boleh duduk. Satu orang saja. Siapa yang bawa? Nah, Letesa, coba kamu jelaskan manfaat dari HP itu yang kamu ketahui selama ini. Akbar bisa duduk, Akbar. Janjinya tadi duduk loh, Akbar. Nah, janjinya duduk tadi. Kalau udah langgar janji nih Akbar nih. Apa manfaat HP? Bantu cari itu dokumen. Tunggu, nanti Akbar Bapak tanya. Mencari informasi Contoh. tentang contohnya Mencari informasi contohnya searching. Ayo biasa kalian gunakan apa yang kalian tahu manfaat HP yang pernah kalian gunakan selama ini? Siapa yang tahu? Zawan silakan. pengetahuan baru yang belum dipelajari di sekolah dengan menggunakan Google. Mbak searching di Google. Apa lagi? Siapa yang tahu? Akbar, apa manfaat HP yang Akbar tahu selama ini? Duduk. Cari video-video sama cari video-video. Duduk. Cari video-video kata Akbar. Oke. Ada yang lain? Yusuf. Cari jawaban yang tidak ada di buku. Sekarang Akbar. Lagi kita janjinya tadi nggak pakai suara Akbar. Nah, sekarang ini. Tadi kalian banyak yang belum paham apa itu kecerdasan artifisial. KA. Ini pelajaran kita pelajaran apa? Coding. Nah, sekarang di coding itu ada namanya KA. Kecerdasan artifisial. Nah, sekarang Bapak coba perlihatkan ini. Gambar ini ya. Tunggu ya, sebelumnya kita tonton dulu video ini ya. Apa itu kecerdasan artifisial, mudah-mudahan kalian paham. Kita coba lihat video ini. Tapi suaranya dengar enggak ya? Kita coba aja ya. Dengar suaranya? Baik. Kalau tidak dengar suaranya, baik kita cari yang lain, yang ini aja. Kalian dengarkan. Jadi, kecerdasan artifisial itu dia adalah sebuah kecerdasan atau sebuah sistem yang diinstruksikan oleh kita manusia, ya. Dia berbentuk sistem yang menginstruksikannya siapa? Manusia. Nah, sistem ini menyimpan data, ya, menyimpan data eksternal yang datang dari luar, dari manusia. Data itu tersimpan dari kebiasaan sehari-hari. Dari kebiasaan sehari, jadi dikumpul oleh sistem itu data-data ini yang diproses terus ya disimpan data-data itu nanti menghasilkan sesuatu yang dapat menyelesaikan masalah sesuai masalah yang kita miliki. Akbar apa? Akbar boleh istirahat sebentar. Boleh istirahat sebentar. Tahu aku, sama orang lihat nih motor. Boleh sebentar ya. Oke, Bar, sebentar Bar ya. Tadi Bapak sampai mana? Sampai mana? Tadi kecerdasan artifisial itu adalah dia sebuah sistem
yang kita masukkan data-datanya dari luar, dari luar itu artinya eksternal, dari luar. Data-data itu datang dari manusia, dari lingkungan. Dari data-data yang masuk itulah sudah tersimpan banyak, nanti dia akan mampu menghasilkan sesuatu. Hasilnya itu sesuai dengan harapan kita. Jadi dia bisa berbentuk mesin atau bukan. Tapi kebiasaannya dia berbentuk mesin. Ya. Nah, tadi ya, dia belajar menyimpan data berdasarkan pola-pola yang masuk. Ada polanya ya. Disimpannya data itu. Nah, sekarang ini azan ya, azan. Kita dengar azan sebentar. Dah, azan sambil berjalan kita dengarkan aja. Bermasuk tapi duduk ya, duduk. Saya mau ikut boleh, Pak? Ya, tapi duduk aja Mau enggak. di luar boleh? Boleh. Mau di luar boleh. Ya. Boleh, kata Bapak. Saya di mana? Tadi gimana? Sudah paham apa yang disebut kecerdasan artifisial? Kalau sudah bilang sudah, belum bilang belum. Dia kecerdasan artifisial itu dia semacam sistem, tetapi sistem ini kita sebagai manusia juga yang mengajarkan, memberikan perintah, memberikan instruksi. Contoh gini, kita tinggal di Indonesia, di Pekanbaru lah ya, kita belum ada kenal orang sama sekali satu orang pun. Tapi setiap hari kita bertemu dengan orang yang sama, yang itu saja. Ya, kita bertemu dengan orang yang sama. Hari ini contohnya ketemu dengan Rizky. Besok ketemu dengan Rizky lagi, walaupun pakai baju yang berbeda. Mungkin dia pakai peci, besoknya lagi enggak. 2 kali. Umpamanya Yusuf ya, ketemu dengan Rizky 2 kali. 2 hari kemudian lagi, ketemu lagi Rizky. Tapi Rizky pakai pakaian yang lain lagi. Tapi dia udah ketemu. Nah, ketemu yang ketiga bagaimana nih? Si Yusuf sudah mulai kenal dengan Rizky apa belum? Sudah mulai kenal kan? Kalau sekali ketemu, mungkin besok lupa. 2 kali, sudah mulai agak-agak, oh ini yang kemarin ini ya. 3 kali, sudah mulai lengket. 100 kali, sudah 1000 kali. Nah, kecerdasan artifisial itu seperti itu. Dia mengenali data-data, tadi seperti tadi itu ya, mengenali data-data, sehingga nanti saking banyaknya data itu masuk, dia sudah kenal dengan orang itu. Paham sampai di situ? Cara kerja KA itu seperti itu. Paham? Nah, sekarang begini. Dari hasil data yang diinput itu, kita menanyakan sesuatu, dia sudah bisa menjawab. Tapi jawabannya itu berdasarkan apa? Data yang ada di dalam, yang diterimanya selama ini. Data itu ialah yang keluar. Nah, sekarang Bapak ingin perlihatkan gambar. Coba kalian lihat gambar ini ya. Supaya kalian paham apa yang disebut dengan kecerdasan apa tadi namanya? Artifisial. Ini kira-kira alat ini apakah disebut dengan kecerdasan artifisial? Disebut kecerdasan artifisial apa tidak? Kuat suaranya? Iya. Sekarang kita turunkan lagi. Ini Yusuf kenapa? Terang kali boleh mundur, Ya, di belakang. Yang ini kira-kira
Pernah kalian nonton YouTube? Kalian nonton YouTube, hari ini kalian pilih yang di YouTube yang biasanya apa tuh? Sahur apa namanya tuh? Tung sahur. Kamu nonton tung sahur sekali aja. Terus besok sudah ada video tung sahur. Sudah banyak di situ ya. Karena kamu nonton sekali, besoknya sudah ada video tung sahur banyak lagi. Itu termasuk kecerdasan artifisial apa bukan? Ya? Ya. Oke. Ini kalkulator? Iya. Iya. Kipas angin? Iya. Iya semua. Ini apa nih? Mobil apa? Iya, mobil bus tapi tidak ada supirnya. Ini sudah dimulai digunakan oleh orang di luar negeri ya, Tesla. Mereka menggunakan mobil atau bus ini atau taksi, tapi supirnya nggak ada. Kita tinggal pesan saja, mau kemana kita? Contoh dari sini kita mau ke Harapan Raya, ya Harapan Raya toko apa tuh? Ya tinggal tulis saja. Nanti ongkosnya ada di situ, tinggal bayar ongkosnya, kita diantar ke sana. Ini termasuk kecerdasan artifisial apa tidak? Ya. Ya. Nah, ada yang sudah mulai paham? Siapa yang mau nanya? Ini tidak termasuk kecerdasan artifisial. Tidak termasuk. Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Nah, karena dia ketika kita gunakan, dia tidak mampu menyimpan data. Data-data yang kita buat kemarin itu, kita cari-cari itu, dia tidak tersimpan. Mana yang mau kita tulis, yang baru, itu saja yang mampu dijawabnya. Tadi kecerdasan artifisial apa syaratnya? Dia menyimpan data-data yang lama dulu. Sudah ditangkapnya. Nah, ini termasuk kecerdasan artifisial. Pencarian. Rekomendasi YouTube. Seperti yang Bapak ceritakan tadi. Kalau kamu hari ini nengok gambar perempuan cantik, Rizky contohnya ya. Tengok sekali. Besok keluar enggak gambar yang itu? Ya. Apa contohnya lagi? Ayo. Ada yang bisa? Pembuatan makanan. Pembuatan makanan. Lihat cara memasak, ya kan? Video memasak, satu kali kita lihat hari itu di pencariannya, besok muncul enggak? Jadi pencarian itu dia berdasarkan apa? Data kita yang udah kita cari itu besok ditunjukkannya lagi. Semakin sering kita cari, ya besoknya itu terus keluar kan video. Makin banyak. Nah, jadi bos tadi, taksi tadi juga iya. Dia berdasarkan data. Dia tahu ini wilayahnya lampu merahnya di sini. Lingkungannya ini padat penduduk nih. Kalau ini jalannya lurus. Bisa kecepatannya ditambah. Kalau ini orang banyak, anak-anak banyak, kecepatannya tidak bisa kencang. Itu data itu diambil sekian hari, sekian bulan, sekian tahun. Akhirnya apa? Dia bisa memutuskan sendiri, bisa menjadi seperti berpikir seperti manusia. Dari data yang masuk itu. Cara berpikirnya sama dengan manusia. Oh ini biasa nih, ini jalannya ramai nih, nggak bisa laju. Kenapa? Dari mana dia tahu? Pengalaman sebelum-sebelumnya. Oh ini lampu merah nih, 2 km lagi. Ini jalannya lurus nih. Dia tahu. Dari situlah belajarnya. Jadi dia berupa mesin atau sistem yang belajar dari data-data yang masuk, kemudian dia bisa melakukannya sendiri sesuai perintah kita sebagai manusia. Ini yang memerintah mobil ini. Nah ini siapa? Yang membuat, yang perintah kepada mobil ini siapa? Manusia dulu awal.
berdasarkan data-data. Ada yang udah mulai paham apa itu kecerdasan artifisial? Bisa kalian kasih contoh yang lain selain yang ada di sini? Contohnya lagi? Mana dia? Siapa bilang robot tadi? Kenapa robot termasuk kecerdasan artifisial? Karena ada data-data. Udah mantap nih, paham dia. Ada data-data di situ, dia belajar dari data. Dia tidak diperintah setiap hari lagi seperti apa tadi? Kalkulator. Kalkulator kan harus kita pencet dulu baru dia menjawabkan. Tapi kalau robot tidak, dia jalan sendiri. Ada sekarang robot itu sudah menggantikan manusia menjadi pelayan di toko atau di kafe-kafe. Dia yang bawa minumnya. Nah itu Kak bagus. Siapa lagi? Ada lagi? Contoh yang lain? TV termasuk? Berarti udah mulai paham kalian ya. Kenapa tidak termasuk TV? Coba siapa yang berani? Kenapa TV tidak termasuk kecerdasan artifisial? Karena dia itu tidak menyimpan informasi apapun. Ya, tidak menyimpan informasi apapun. Dan dia hanya membuat video secara berulang-ulang dan secara berurutan. Ada videonya, ada yang memogram ya. Ada yang memogram. Kalau kita pilih, contohnya film kartun, kita pilih film kartun. Dia tidak bisa berjalan sendiri seperti manusia. Iya, bagus jawabannya. Ada lagi? TV bukan termasuk KA, bukan kecerdasan artifisial. Apalagi selain robot tadi, benda-benda yang di sekeliling kita, apakah benda itu termasuk kecerdasan artifisial atau bukan? Kira-kira, ayo cari. Google Map. Google Map termasuk kecerdasan artifisial? Masuk. Ini kan luar biasa. Kenapa? Dia tahu arahnya tanpa diinstruksikan oleh manusia. Kenapa? Karena dia sudah punya data. Kita mau cari apa? Rumah sakit Awal Bros umpamanya kan? Bisa enggak dia tunjukkan? Kita jalan dari sini mau ke Awal Bros, jalan-jalannya udah tahu dia. Karena ada datanya selama ini, udah banyak. Bagus. Apa lagi? Google pencarian ya. Bagus, itu paling ya. Pencarian di Google searching. Kamu mau cari apa? Apakah dia memang otaknya sama dengan manusia atau memang selama ini datanya dikumpulkannya di situ? Jadi kita tanya, dia jawab berdasarkan data yang udah dikumpulkan selama ini. Kamu mau nanya apa contohnya? Berapa 5 kali 8? Mungkin sebelumnya itu pertanyaan yang sama sudah ditanya oleh jutaan atau ratusan juta kali. Makanya dia tinggal langsung jawab aja, sekian. Dia dari data yang dia punya. Paham kan? Paham maksudnya? Paham. Oke, siapa yang udah paham angkat tangan. Baik, pada hari ini kita itu saja dulu memahami apa yang disebut dengan kecerdasan artifisial. Tugas kalian nanti mencari lagi contoh-contoh kecerdasan artifisial 3 saja dalam kehidupan sehari-hari. Kumpulkan besok. Oke. Nah, jadi pada hari ini Bapak ucapkan terima kasih kepada anak-anak Bapak. Luar biasa kalian sudah mengikuti pembelajaran. 1 orang saja. Kira-kira setelah belajar kecerdasan artifisial atau coding ini, coba 1 orang. Apakah dia sudah mulai paham? Hasilnya menyenangkan atau bagaimana hari ini? Coba sampaikan. Gimana? Zawan. Gimana pendapat kamu setelah belajar kecerdasan artifisial? Sangat berguna untuk kehidupan sehari-hari. Kamu senang enggak belajar? Paham enggak apa yang Bapak sampaikan? Paham? Bagaimana menurut kalian penyampaian Bapak hari ini? Apakah susah dipahami? Kata-kata Bapak terlalu cepat atau bagaimana? 1 orang. 1 orang aja. Coba, siapa? Jangan Zahwan lagi. Tadi Zahwan udah. Gimana? Refleksi nih.
Untuk Bapak, cara Bapak ngajar gimana? Coba depan. Menyenangkan. Apa senangnya? Kenapa menyenangkan? Mudah dipahami, benar ya? Kenapa mudah dipahami? Ada gambar-gambar juga ya. Oke, baik. Demikian pembelajaran kita hari ini. Insya Allah kita besok lanjutkan lagi KA ini. Mungkin ada yang belum paham juga ya. Ada yang masih menggantung, belum paham sedikit. Kita lanjutkan besok. Ya. Kemudian nanti kita lanjutkan tentang contoh-contoh yang lebih mendalam lagi. Cara kerjanya seperti apa. Ada game-game permainan di dalam di aplikasi yang cara kerjanya sama dengan kecerdasan artifisial pada hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Jangan lupa tugasnya ya. Jangan lupa tugasnya cari apa tadi? Yang cara kerjanya sama dengan kecerdasan artifisial. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sampai ketemu besok. Kita lanjutkan lagi ya.